Baik. Satu lagi tadi ya, berzikir mesti ada khadam, belum tentu. Kalau antum zikirnya bersanad kepada thariqat tertentu atau berijazah kepada syekh yang ahli zikir bersanad, insya Allah tidak ada khadam. Yang ada adalah hamilul ayat, penjaga ayat. Penjaga ayat itu akan turun. Ya, antum ngamalin maksurat itu turun ayatnya nanti apa hamilul ayahnya. Kalau khadam turunnya kalau diniatkan mencari kesaktian itu biasanya ya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah min dzalik. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan tadi yang mau dibahas nanti ada waktunya saat kita bisa sampai ke sana. Insyaallah. Yang berikutnya Ustaz, Assalamualaikum Bu Dia, ingin bertanya bagaimana cara mengetahui hati yang sakit dan bagaimana cara mengobatinya agar merasa tenang. Jazakallahu khairan. Iya, Masya Allah. Ini pertanyaannya udah mulai berat nih. Cara mengetahui yang sakit. Sebenarnya nanti ada pembahasannya. Saya jelasin aja secara ringkas ya. Dia analogkan dengan badan yang sakit. Badan kalau sakit, bisakah menikmati makanan yang paling nikmat? Enggak. Padu ini sukanya rendang ya? Bukan ya, sop ya? Rendang Ustaz. Oh, rendang ya. Kalau lagi sariawan, itu bisa menikmati rendang nggak? Nggak bisa. Maka kalau kolbu kita lagi sariawan, itu nggak bisa menikmati zikir. Harus diobatin dulu. Nah, obatnya zikir namanya taubat. Jadi, taubat itu, kalau selama ini kan kita kalau taubat, istighfar cuma dari dosa zahir. Coba mulai pagi ini, siang ini, kita berzikir, memperbaiki kolbu dulu. Jadi kita tobatkan dulu kolbunya. Kolbunya ada sifat apa aja nih? Sombong. Nah, itu dibenerin dulu. Pernah nggak terbersit merasa lebih mulia dari orang? Nah, ini harus diistighfarkan. Pernahkah terbersit bahwa kita benci sama orang, kesal sama orang, iri sama orang? Dan yang paling parah adalah lalai kepada Allah. Nah, semua itu harus diistighfarkan. Inilah obatan untuk kolbu. Kalau sudah diistighfarkan, baru nanti dia bisa masuk ke ranah zikrullah. Baru dia bisa menikmati zikir. Nah, jadi teman-teman, itu lebih kurang indikator kalau kolbu kita lagi sakit, dan lebih kurang itulah caranya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, masih nyambung dengan yang tadi, Ustaz. Ini pertanyaan dari Anda pribadi, Ustaz. Apa, kalau nggak salah, Ibnu Qayyim juga ada kitab tentang obat penyakit hati, Ustaz. Kalau nggak salah. Betul nggak, Ustaz? Ya? Iya ada uwad dawa, tapi udah campuran di situ. Ya, lalu ada juga khusus untuk hati yang lagi jatuh cinta, judulnya Raudatul Muhibbin. Ada semuanya, saya punya kitabnya. Ya, udah ada terjemahannya malah. Ya, saya termasuk peminat kitab-kitab Ibnu Qayyim karena unik. Salafi kok sufi gitu. Itu uniknya ya. Baik, Ustaz. Ya. Ini masih sedikit lagi, Ustaz. Tanggung, Ustaz. Boleh diselesaikan? Tapi mohon maaf pada jamaah, kita tutup ya sesi tanya jawab. Yang mengetik di kolom chat aja, kita tuntaskan sampai selesai, insya Allah. Yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Bu Ya, apakah boleh perempuan berthariqah dan berguru kepada guru laki-laki? Iya, dulu para sahabat perempuan itu berguru kepada Nabi laki-laki. Bahkan kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Omar, Nabi SAW punya majelis khusus untuk perempuan. Itu di Sahih Bukhari, di Kitabul Ilm, di bab ilmu, itu ada bab tentang bahwa para perempuan, para nisa, itu punya khusus. Jangankan itu, dulu kan belum ada mikrofon. Walaupun Nabi diizinkan Allah suaranya terdengar kemana-mana, tapi beliau setelah berceramah, berkhutbah di depan para laki-laki, itu beliau mengkhususkan lagi khutbah untuk perempuan. Berarti ada ta'lim khusus buat para akhwatnya. Ya, dan gurunya laki-laki. Dan itu terjadi, jadi nggak masalah. Ya, boleh. Yang penting menjaga adab-adabnya. Jika tidak, maka carilah guru perempuan yang bersanad, yang hatinya koneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, Ustaz. Yang ini pertanyaan kedua terakhir begini.
Assalamualaikum Buya. Jadi untuk hari ini kira-kira, oh mohon maaf sebelumnya ada Ustaz. Apakah benar Nabi Muhammad juga bertasawuf? Nggak begitu pertanyaannya. Pertanyaannya harus diluruskan ya. Sama, semua ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu ini semuanya bersumber dari Nabi. Tapi kita nggak boleh bilang, apakah Nabi menguasai ilmu hadis? Loh, hadis itu dari beliau. Apakah Nabi menguasai ilmu tafsir? Ya, ilmu tafsir kan dari beliau. Apakah Nabi berfikih? Ya, fikih itu dari beliau. Tapi di masa beliau, ilmu-ilmu ini belum ada namanya, tapi barangnya sudah ada. Jadi yang tepat, apakah tasawuf bersumber dari Rasulullah? Itu yang tepat pertanyaan. Jawabannya iya, bahwa tasawuf yang sahih bersumber dari Rasulullah. Baik, Ustaz. Sekian Ustaz pencerahannya. Yang berikutnya, Assalamualaikum Buya. Jadi untuk hari ini, kira-kira kepada ulama siapa para thalabul ilmi mencari sanad setelah Syekh Yasin Al-Fadani tidak ada? Oh, banyak, murid Syekh Yasin kan ribuan. Murid Syekh Yasin ribuan, di Indonesia aja ada ratusan. Ya, di Jakarta yang baru meninggal itu Syekh Abdul Hayy ya, Al-Batawi, Al-Makki. Ada guru saya, Kiai Ahmad Marwazi di Kuningan. Ya. Kemudian juga banyak di Bandung ada. Di Bandung itu siapa nama Kiai? Kiai Nawawi kalau nggak salah ya. Di Bandung itu ada, di Garut ada, di setiap kota, di Pulau Jawa itu ada. Tinggal antum mau nyari aja. Kalau di Riau itu ada di kepulauan ya, apa nama daerahnya, Banteng apa sih nama, saya lupa nama daerahnya. Di Jambi juga ada, di Pekanbaru itu juga ada, di Aceh ada, di Malaysia banyak, di Singapura ada, banyak deh lengkap. Di Banjarmasin, di Martapura itu lebih banyak lagi. Sampai hari ini banyak. Di Lombok, kalau Lombok jalurnya nanti ke Solatia. Ya, masih tempat sekolahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi banyak tempat antum mau mencari sanad hari ini, tinggal mau mencari. Sekarang kan orang nggak mau nyari aja, nggak mau rihlah. Ya, maunya nge-zoom terus. Ya. Ya. Baik, saat ini pertanyaan terakhir, Zat, cukup spesifik tapi mungkin kita bahas juga. Assalamualaikum Buya, mau tanya tentang kalam man arofa rabbahu dalam kitab Kasyiful Asror karya Syekh Muhammad Soleh Al-Minangkawi, ada tambahan fasadal jasada. Maksudnya bagaimana Buya? Ya, mungkin lebih tepatnya man arafa nafsahu kali ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, kenal Rabb. Itu bukan hadis Nabi secara ilmu hadis, tapi dari Al-Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau seorang wali di masa dahulu, tapi juga seorang ahli hadis. Kalam beliau terkenal, itu man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya. Nah, belakangan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau meringkas kitab Ibnul Jauzi dari ringkasan Ihya Ulumuddin, itu diganti redaksinya. Man arafa qalbahu, arafa rabbahu. Siapa yang mengenal kalbunya, maka dia mengenal Rabbnya. Maka sebaliknya, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal dirinya, maka tidak mengenal Allah, maka fasada qalbuhu, maka rusaklah kalbunya. Jadi kalau di dalam kalbu ini nggak ada ma'rifat, ma'rifat itu makanannya ruh kita. Kalau ruh kita nggak dikasih makan ini, maka dia kesepian, dia kurus, nanti rusaknya sampai ke kalbu, rusak sampai ke akal pikiran. Lebih kurang itu maksud dari kalam Syekh Muhammad Saleh ya. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas materinya, atas paparannya, penjelasannya dari semua pertanyaan jamaah. Kita mungkin akhiri dulu pertemuan atau sesi pertama ini. Para jamaah yang sudah berpartisipasi di Zoom tadi sempat full ya Zoom-nya. Alhamdulillah bisa